zaman sekarang ini, begitu mudah bagi kita untuk menilai seseorang hanya dari satu cerita. Bahkan, belum tentu kita pernah bertemu, belum pernah mengenal, tapi hati sudah dipenuhi rasa benci oleh orang yang diceritakan tersebut. Semua itu berawal dari satu hal, mendengar cerita buruk dari orang lain. Dari sana, kita ikut menyimpulkan, ikut membenci, bahkan ikut menyebarkannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan kita dengan sangat tegas dalam surat Al-Hujurat ayat 6 agar kita tabayun, memeriksa kebenaran berita sebelum mempercayainya. Karena jika tidak, kita bisa mencelakakan orang lain dan akhirnya menyesal. Lalu, ayat-ayat setelahnya dari ayat 11 hingga 12, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita merendahkan, mencela, berprasangka buruk, mencari-cari kesalahan, dan menggunjing. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menjaga hati, lisan, dan persaudaraan. Karena boleh jadi orang yang kita benci hari ini justru lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan diri kita sendiri. Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal khataya. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun bidara. Cakep. Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya seluas samudera. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, pemirsa Cahaya Hati iNews dimanapun Anda berada, dan juga jamaah Masjid At-Taqwa yang insya Allah pada hari ini senantiasa kita dijadikan hamba-hamba Allah yang bertakwa. Kelihatan ini jamaahnya soleh dan solehah semua. Amin. Saking soleh dan solehahnya belum ajan aja udah pada sholat. Maksudnya sholat tahiyat mas. Alhamdulillah. Tadi sudah ada video yang telah kita lihat bersama-sama mengenai problematika dalam kehidupan kita sehari-hari. Terkadang kita sering mengkomentarkan sesuatu yang mungkin kita belum tahu hakikatnya. Terkadang kita juga sering mengkonsumsi sesuatu hal yang ternyata tidak betul atau istilahnya disebut hoax. Apa Bu? Hoax. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Al-Hujurat ayat 6, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ini merupakan hal yang luar biasa, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, wahai orang-orang yang beriman, manakala kalian menemukan suatu hal yang sepertinya menimbulkan masalah, datang kepada kalian seorang yang fasik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan fatabayyanu, hendaklah teliti dalam menerima informasi tersebut. Karena pernah kejadian dalam satu riwayat di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seseorang yang masuk Islam. Ini adalah salah satu mertuanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
dari jalur Ummul Mukminin Siti Juwairiyah radhiyallahu anha. Ini luar biasa, namanya Al Haris bin Abu Dirar dari Bani Mustaqil. Ini luar biasa. Beliau sami'na wa ata'na, engkau masuk Islam? Iya, saya mengaku masuk Islam. Shadaqtu, aku percaya kepada Allah dan Rasulullah. Akhirnya apa? Dia beriman kepada Allah dan Nabi menyuruh Al Haris untuk mengumpulkan zakat. Akhirnya pulanglah Al Haris ke kampungnya. Begitu pulang ke kampungnya, dikumpulkanlah itu zakat. Sebelumnya sudah janji kepada Rasulullah, ya Rasul, nanti bulan ini, tanggal ini datang ya buat ngambil zakat yang udah saya kumpulin. Tuh, gampangnya begitu. Ternyata Rasul menyuruh daripada Al-Walid bin Abdullah, ya, yang memang ternyata dia dibisiki oleh setan, khawatir dia akan dibunuh oleh Al Haris. Ini masing-masing namanya kalau dalam bahasa sekarang miskomunikasi. Al Haris nunggu, ini mana ya utusan Nabi, kok kagak datang-datang? Kan udah janji, biasanya Nabi itu selalu menepati janjinya. Kalau udah katanya A, B, itulah baginda Rasulullah. Kok ini nggak datang, udah waktunya ditunggu-tunggu, nggak datang juga. Akhirnya apa? Inisiatif Al Haris mau nganterin zakatnya sendiri kepada Rasulullah. Ternyata Al-Walid yang diutus digoda sama setan. Kenapa? Al-Walid, hati-hati, kalau ente datang ke Al Haris, ente bakal dibunuh. Kenapa? Bisa jadi Al Haris orang munafik, ngaku-ngaku masuk Islam, padahal dia benci sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Kagak jadi. Al-Walid bilang ke Nabi apa? Apa yang dia katakan? Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya udah nyampain, tapi saya takut ya Rasulullah. Katanya saya mau dibunuh. Dia nggak mau nyerahin zakat. Gara-gara Al-Walid ini dibisiki oleh setan. Sehingga Rasulullah agak marah dan mengirim pasukannya untuk tabayyun. Dan ternyata di Madinah itu bertemu dengan pasukan Rasulullah SAW. Ditanya, benarkah engkau enggan untuk memberikan zakat? Tidak, kata Al Haris. Aku sebenarnya mau memberikan, ini aku lagi nganterin ke Rasulullah. Aku percaya dengan Rasulullah. Benarkah engkau ingin membunuh Al-Walid yang diutus Rasul? Enggak, saya enggak pernah ngelihat Al-Walid datang ke rumah saya. Tuh, bu. Akhirnya apa? Turunlah ayat ini, surah Al-Hujurat ayat 6. Di zaman Nabi juga bu ada yang namanya miskomunikasi. Zaman sekarang bukan apa-apa, orang itu ngelihat dari covernya. Betul apa enggak? Covernya cakep, udah pasti orang baik. Covernya jelek, ibu yang jawab sendiri ya bu ya. Iya, orang kan begitu. Orang belum apa-apa udah ngelihat mukanya, itu mukanya serem banget. Wah, elah ilallah. Takut jangan. Ada bu, saya lagi umroh. Kemudian begitu umroh saya sama jamaah. Begitu masuk lift bu, saya ketemu jamaah, satu jamaah itu bu, ya Allah, orang lain. Itu semua yang satu lift dijulitin sama dia. Iya, orang masuk lift, bapak-bapak ngeliatin dia begini. Dia marah-marah. Bapak jangan ngeliatin begitu, saya takut jadi serem. Orang dikata begitu, termasuk saya bu, kena julitan juga sama itu orang. Ya Allah, jangan sampai begitu ya bunda-bunda ya. Karena kita itu harus tabayyun. Tabayyun itu artinya teliti dalam menerima informasi. Jangan sampai kita melihat sesuatu itu buruk kalau belum ada faktanya. Jangan sampai kita melihat sesuatu itu melihat dari covernya saja, jangan. Ini kadang-kadang ada ibu-ibu mentang-mentang menghayati nonton sinetron, apalagi jeritan hati istri. Ya Allah, aktornya bu kejam banget sama istrinya dipukulin, istrinya diusir, kagak dibagi duit, kagak dinafkahin. Giliran ketemu sama artis, itu kan yang jahat ya. Bu, itu mah lagi acting. Itu mah lagi acting. Jangan dibawa ke yang aslinya. Aslinya mah Masya Allah nih, lihat Ustaz David bu. Beliau kan juga aktor, ganteng, baik, soleh, pinter. Betul apa kagak? Nah, oleh karena itu ayo tabayyun. Ayo kita teliti, jangan gampang menerima berita dan informasi kalau tidak kredibel.
Kalau tidak ada masadir, kalau tidak ada rujukannya, jangan sampai kita mudah terpengaruh. Biasanya ini ibu-ibu yang sering terpengaruh, Pak, betul nggak? Dapat WhatsApp undangan nikah. Siapa nih? Diklik aja sama dia, dipencet aja sama dia. Kagak tahu tuh emak-emak, ya namanya emak-emak baru dibeliin HP sama anaknya baru, udah gitu HP-nya bagus, dipencet aja sama dia. Akhirnya kehack, Bu. Kehack ya? Tahu Bu kehack? Akhirnya ketipu, minjem sono, minjem sini. Nah, termasuk ini host kita juga kena, Bu. Iya. Ya Allah. Ada yang ngaku-ngaku. Ada yang ngaku-ngaku Ustadz David. Ya Allah, wal'iyadzu billah. Oleh karena itu, di zaman sekarang modern ini perlunya tabayyun dimanapun kita berada. Kalau jangan sampai kita ketika mendapatkan persoalan jauh daripada tabayyun. Karena baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tabayyun minallah wal ajalah minasyaitan." Teliti tabayyun itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang namanya terburu-buru, tergesa-gesa itu datangnya dari setan. Oleh karena itu ayo kita tabayyun Bu, agar kita terhindar dari yang namanya miskomunikasi, perpecahan, yang namanya permusuhan berawal daripada lisan yang sulit untuk menafsirkan fakta atau hoaks. Jadi bunda-bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita merujuk kepada Al-Qur'an. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi di dalam kisahnya sudah dikisahkan bahwa ada juga seorang istri ini dikekang oleh suaminya. Ya, nggak boleh ketemu sama orang tuanya. Jangankan ketemu, nyapa aja enggak. Akhirnya apa? Akhirnya pada suatu saat istri tersebut mengirimkan surat kepada orang tuanya. Orang tuanya nggak terima. Akhirnya terjadilah pertengkaran antara suami dan juga mertuanya. Itu kan begitu, Bu. Benar nggak? Iya. Jadi konflik atau enggak? Jadi konflik atau tidak? Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Fatabayyanu." Ayo, yuk sama-sama kita bertabayyun terus menerus agar menjadi hamba-hamba Allah yang terhindar daripada kesalahan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita sudah mendengarkan kajian dari guru kita sesuai dengan tema kita hari ini, yaitu jangan ikut membenci hanya karena mendengar cerita buruk orang lain. Yang kita bahas adalah surah Al-Hujurat. Yang tadi barusan disampaikan oleh guru kita adalah surah Al-Hujurat ayat ke-6, yang mana ayatnya berbunyi, ya allazina amanu in ja'akum fasikum bin naba'in fattabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Shadaqallahul azim. Baik ibu-ibu, bapak-bapak, semua sehat semuanya? Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam pada junjungan kita, manusia yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Dan kita berjumpa dalam program kesayangan kita, Cahaya Hati Indonesia. Bu, sering nggak dengar kabar gosip tentang tetangga? Pernah dengar? Yang jelek-jelek pernah dengar? Dengarnya di mana? Di HP. Tulisan ya, banyak cepat nyebar tulisan tentang tetangga, tentang toko dan segala macam. Kadang kayak kita suka kelepasan karena ngerasa ini berita benar, langsung kita forward. Ada yang begitu ada? Mana orangnya? Yang mau nanya siapa sesuai dengan tema kita kali ini? Silakan angkat tangannya. Ya, silakan. Oh, bapak-bapak nih, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Joko Waluyo, saya dari Majelis Taklim At-Taqwa. Ada sesuatu yang memang sering terjadi dalam kehidupan kita. Mohon pencerahannya Ustadz. Jadi pada saat kami berangkat kerja di kendaraan umum maupun di kantor, seringkali kami mendengar berita-berita buruk tentang seseorang
yang mana orang itu juga nggak kita kenal sebenarnya. Nah, kenal. Apakah kita ikut di dalamnya atau kita segera pergi? Pergi tentunya akan melukai teman-teman kantor kok sok suci gitu. Tapi kalau tidak juga itu memang kedengaran sama kita, Ustaz. Apa sikap kita yang harus kita lakukan? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar Ustaz, mau tanya. Pak, itu yang diomongin orang kantor juga apa enggak? Mau nanya aja, orang kantor juga apa bukan? Betul, orang kantor. Orang kantor juga. Siapa namanya? Jadi pengen tahu. Sama aja. Enggak boleh. Silakan Ustaz, silakan Ustaz. Iya baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini dilema ya, di sisi lain kalau mau ninggalin takutnya nggak friendly gitu ya, dikatain begitu ya, kalau dengernya juga salah kan gitu, menerima juga salah. Nah, bagaimana cara kita untuk menerima informasi sebenarnya atau suatu berita? Yang pertama, lihat dari kepribadiannya. Dan ini sama kita gunakan tak kala kita meneliti daripada rijalul hadis, orang-orang yang dia meriwayatkan hadis. Ada yang namanya kadzab, ada yang thiqah, ada yang dapat dipercaya, ada juga yang dia pembohong. Nanti itu bisa dilihat daripada riwayatnya. Maka metode ini bisa kita gunakan. Kita lihat tuh Bapak, ya, apakah kepribadian orang tersebut memang dapat dipercaya atau baik orangnya, atau ternyata memang kepribadian orang tersebut sering yang namanya nyebarin gosip yang enggak. Betul apa kagak? Karena biasanya bunda-bunda yang dimuliakan Allah dan bapak-bapak yang hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang itu kalau menerima gosip biasanya begitu dengar ditambahin dengan bumbu-bumbu yang tambah nikmat lagi tuh dalam gosip. Iya, apalagi ibu-ibu level gibahnya udah tingkat tinggi. Kok tahu? Tahu aja Ustaz. Iya, kalau bapak-bapak paling gibah, ya itu ada di yang bapak-bapak biasanya hanya kata-kata saja. Kalau ibu-ibu udah pakai gestur muka. Lagi duduk di majelis taklim nggak suka sama orang, udah langsung dibilangin. Shh. Gitu kan? Dibalik sama temennya, dibalas sama dia. Itu namanya gibah isyarat ya, gibah isyarat Bu, itu dosanya 2 kali. Kenapa? Yang pertama pada saat dia manyun, yang kedua abis itu diomongin lagi pasti. Bener nggak? Setelah kajian langsung dibilangin apa kata dia? Dia bilang apa? Tadi kamu kenapa begitu-begitu? Iya, saya di samping ibu-ibu yang lucu banget masa udah sama orangnya gemuk. Mana? Iya, pakaiannya ketat. Ya kan begitu, warna-warni lagi udah kayak umbul-umbul. Coba tuh Bu, ya Allah, udah 2 kali Bu dosanya begitu gibah ya. Makanya lihat tadi kepribadian orang. Kalau orangnya baik bisa dapat dipercaya. Kalau tidak, lebih baik kita tabayyun dulu. Tabayyun dulu. Yang kedua, ya lihat nih relasinya. Ya kita lihat masadirnya. Ya ini bener nggak nih berita datangnya dari fulan? Ini benar nggak memang kejadiannya seperti itu? Ya, andaikan memang ternyata berita itu mengandung daripada gibah, lebih baik kita husnudzon. Karena Al-Imam Ghazali mengatakan, ya innal khata' fi husnidzonni aslamu. Sesungguhnya kita salah dalam berhusnudzon itu jauh lebih selamat daripada kita bersuudzon, walaupun itu faktanya adanya. Jadi lebih baik kita berhusnudzon. Misalkan orang itu buruk, kita dengar benar itu terjadi seperti itu, boleh jadi kita husnudzon dalam hati kita. Oh iya, mungkin dia lagi kepepet makanya nyolong. Oh iya, mungkin dia malamnya habis tahajud jadinya subuhnya kesiangan. Tahajud tapi subuhnya kesiangan kan gitu. Artinya munculkan 40 asumsi baik. Imam Ghazali mengatakan seperti itu, sehingga potensi kita untuk yang namanya bersuuzon kepada orang lain itu hilang, sehingga yang ada di dalam hati kita adalah husnu. Nah, oleh karena itu bunda-bunda yang dimuliakan Allah, kita tabayyun lagi, teliti lagi, ya lihat, baca berita, lihat siapa nih yang memberitakan. Kalau iNews sih insya Allah kredibilitasnya sudah dapat dipastikan dipercaya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Masya Allah. Ustaz tadi pertanyaan belum jawab Ustaz. Kalau emang kita ngerasa ini boleh nggak kita
tinggalin keluar. Terus supaya Iya. nggak di lingkungannya nggak dianggap sombong, gimana cara keluarnya dari... Iya, baik Pak. Ya bisa aja Bapak boleh meninggalkan sesuatu maksiat ya dengan alasan-alasan yang memang Bapak melakukan itu. Mohon maaf ya, mau ke toilet dulu. Iya, mau ke toilet, mau cuci tangan. Iya, Ya artinya bukan berarti kita saya nggak suka sama kamu, udah aku pergi aja. Jangan. Iya. Justru nanti orang itu akan kesel dengan kita. Baik, alhamdulillah. Bapak juga udah gitu, udah ke toilet tuh. Pas balik ditungguin depan toilet, mau lanjutin. Mau lanjutin. Jangan mana-mana, kita akan lanjut lagi. Tetap di sini di Cahaya Hati Indonesia.